Itu sistem pendidikan. Jadi mikir kan? Makanya saya tidak tertarik memperbaiki bacaan sholatnya. Ntar itu gampang. Karena memperbaiki bacaan sholat gampang, kan tinggal belajar makhraj, belajar bahasa Arab gampang gitu. Tetapi gimana sholatnya bisa mengingat kepada Allah sehingga bacaan sholat itu menjadi alat komunikasi dengan Dia, itu yang paling penting kan. Nah, orang yang berpikir terbuka, dia akan menimbulkan pertanyaan, oh iya ya, selama ini saya sholat, satu mengingat bacaan sholat, yang kedua saya juga mengingat apa aja, kan gitu, betul nggak? Semua hadir ketika sholat. Jadi mengingat Allahnya nggak saya capai ini. Nah gitu, karena pikirannya terbuka maka dia mau perbaiki diri. Yang tertutup, wah ini penjelasan sesat. Iya, dikiranya dengan begitu jadi semakin itu hukum tarik menarik. Dia kan jadi terus berpikir, kenapa berhenti di sini, dianalisis. Kenapa berhenti di sini, dianalisis. Berhenti di apotek aja dianalisis. Jangan-jangan ini ada selingkuhan itu penjaga apoteknya. Wah, padahal sebetulnya sakit perut. Betul nggak? Beli obat sakit perut di situ karena mencret. Betul nggak? Tapi karena pikiran begitu kan, hasilnya gimana? Tambah sakit hati Pak. Bagus, saya bilang. Udah, saya bagusin aja. Sekarang mau saya ubah. Mau lepas GPS, lepas rasa ingin tahu, jangan lihat HP. Udah, biarin aja. Urusan dia, urusan kamu, urusan kamu. Sekarang perbaiki frekuensi, ungkapkan cintamu, ungkapkan perhatianmu. Apa yang terjadi? 3 bulan yang akan datang lagi saya. Begitu datang lagi, wajahnya udah berubah, nggak ada lagi jerawat. Begitu saya ketemu saya, jerawatnya saya hitung itu. Saya perhatikan itu. Begitu ketemu 3 bulan yang akan datang, udah bersih, nggak ada jerawat. Kamu keren. Belum saya tanya pun udah saya bilang kamu keren. Gimana sekarang? Damai. Ternyata suami saya berubah dengan sendirinya begitu saya merubahnya ke dalam. Itu ngaji baru benar kayak gitu. Gitu nggak Bapak Ibu? Oke, praktek ya? Praktek. Jadi seperti membuka jendela, ya? Oke. Jadi pendidikan itu sekarang masih dipahami sebagai proses mengisi kekosongan. Dan ini bahaya bagi dunia pendidikan. Anak dianggap wadah kosong, lalu guru datang sebagai pengisi. Maka dijejalkanlah pelajaran, hafalan dipaksakan, dan nilai ketika dia bisa menghafal itu ini dijadikan ukuran keberhasilan. Jadi ketika dia bisa menyebut Asmaul Husna 99, walaupun dia tidak pernah mengamalkan Asmaul Husna, keji, selalu membuli temannya, tapi dia bisa menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik 100 itu nilainya, dan dia nganggap itu keberhasilan. Gak peduli kelakuannya kayak apa. Ini berbahaya. Ketika anak tidak bisa membuang sampah ke tempat sampah, berbahaya. Tapi ketika anak kurang melafalkan huruf-huruf Arab, menurut saya sih tidak bahaya. Namanya belajar bahasa, mungkin saja ada kesalahan. Orang belajar bahasa Inggris saja banyak yang salah. Siapa kamu? Ayam. Lama-kelamaan jadi ayam. Betul nggak? Nggak apa-apa. Orang Inggris juga belajar bahasa Indonesia salah-salah, nggak apa-apa. Tapi ketika dia tidak bisa membuang sampah ke tempat sampah, itu bahaya. Lebih bahaya itu bagi saya. Tidak bisa antri, bahaya. Kalau ihfa salah-salah sedikit, gak bahaya. Kenapa? Kan mulut setiap orang juga belum tentu sama, betul nggak? Iya.
udah ngosom sejak dari lahir, nggak bisa bilang sa, karena ngosom sya kabeh we sya, betul nggak? Sin letik sya, betul nggak? So jadi sya, nggak bisa dipaksa. Masa masuk neraka yang kayak gitu? Manusia ini bukan wadah kosong. Ingat ya, mungkin kita mengira setiap kita datang ke dunia ini sebagai wadah kosong. Itu salah. Setiap anak datang ke dunia ini membawa rasa ingin tahu, membawa imajinasi, membawa potensi berpikir yang luar biasa. Itu yang seharusnya dikembangkan oleh dunia pendidikan. Potensinya yang luar biasa. Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu ini potensinya luar biasa. Kenapa jadi biasa begini? Salah siapa? Ya salah kalian mengizinkan. Betul nggak? Iya. Coba saya mau nanya dulu, ketika kalian belajar, pengen nilai, pengen bisa? Jujur, pengen nilai, pengen bisa? Ragu-ragu jawabannya juga. Belajar tuh bukan pengen bisa, pengen nilai, pengen lulus, pengen wisuda. Jadi sudah salah niatnya. Coba pengen bisa, kan pasti dapat nilai. Betul nggak? Dan ketika tidak lulus pun tidak marah karena belum bisa, malah nawar ke guru. Ada tuh mahasiswa, dari sekian banyak mahasiswa saya yang datang ke ruang saya, Pak, mata kuliah saya mau ngulang gitu. Saya mohon Pak, Bapak kasih saya E. Saya bilang memang nilai kamu bukan saya ngasih, mau kamu yang menentukan gitu. Saya tidak pernah ngasih nilai, saya cuma menyalurkan nilai sesuai dengan pencapaian kamu. Tapi saya kagum sama mahasiswa itu. Kenapa? Saya belum bisa Pak, saya ingin mengulang lagi. Keren. Berarti kamu kuliah pengen apa? Pengen bisa Pak. Kan ada yang pengen nilai nyontek, betul nggak? Beda. Yang pengen nilai kan begitu, yang penting lulus ya. Kalau wisuda panggagahna saya tahu, betul nggak? Cacak niron oke. Saya tahu tuh kalau mahasiswa kalau wisuda difotonya banyak, ragu-ragu saya ilmunya itu. Karena yang pintar itu biasanya nggak mau difoto. Jadi setiap anak tuh datang ke dunia tuh membawa imajinasi, membawa potensi berpikir yang luar biasa. Ini tidak dikembangkan. Kenapa? Karena keberhasilan hanya diukur berdasarkan hafal tidak hafal sesuatu, walaupun dia tidak mengerti. Dan sekarang Bapak Ibu, namanya brain rot itu apa? Sekarang kalau anak ditanya oleh gurunya, pasti akan buka Google untuk mencari jawabannya. Nyaris tidak berpikir. Beda zaman saya dulu. Kalau ada pertanyaan, bahkan buku pun tidak ada, perpustakaan belum ada, sekolahnya baru berdiri. Jadi kalau ada pertanyaan tuh mikir. Karena mikirlah berkembang keterampilan berpikir. Dan sekarang apa saja ditanya Google. Dan walaupun dari Google itu tidak masuk akal, ditulis sebagai jawaban dan dihafalkan. Itu namanya brain rot, kedangkalan berpikir. Kenapa? Karena semua sudah tidak mau berpikir, semua ingin yang instan. Makanya semua yang instan berbahaya, termasuk pengetahuan. Jadi tugas pendidikan yang sebenarnya membimbing rasa ingin tahu, bukan mematikan dengan tekanan. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, kemudian rasa ingin tahunya semakin kuat, ya, apalagi semakin bingung mendengar kajian saya, bagus. Berarti ada keinginan untuk mencari. Sok aja sederhana Bapak Ibu. Yang saya ajarkan apa? Bapak Ibu, kalau sholat mengingat Allah atau mengingat bacaan sholat? Kan saya pernah nanya begitu. Mengingat siapa? Jujur sekarang mengingat apa? Padahal perintahnya di Quran apa? Kan mengingat Allah. Sudah, itu aja pertanyaan.
Silakan cari. Itu sistem pendidikan. Jadi mikir kan? Makanya saya tidak tertarik memperbaiki bacaan sholatnya. Ntar itu gampang. Karena memperbaiki bacaan sholat gampang, kan tinggal belajar mahraj, belajar bahasa Arab gampang gitu. Tetapi gimana sholatnya bisa mengingat kepada Allah sehingga bacaan sholat itu menjadi alat komunikasi dengan Dia, itu yang paling penting kan. Nah, orang yang berpikir terbuka, dia akan menimbulkan pertanyaan, oh iya ya, selama ini saya sholat, satu mengingat bacaan sholat, yang kedua saya juga mengingat apa aja, kan gitu, betul nggak? Mau semua hadir ketika sholat, jadi mengingat Allahnya nggak saya capai ini, nah gitu. Karena pikirannya terbuka, maka dia mau perbaiki diri. Yang tertutup, wah, penjelasan sesat, betul nggak? Gitu. Jadi bukan terbuka, semakin menutup diri. Makanya ketika sinar matahari tidak bisa menjangkau dia, apa yang terjadi? Pohon yang tidak dijangkau oleh sinar matahari mati. Sama dengan orang yang tertutup pikirannya, tidak mau dijangkau oleh cahaya ilahi, mati jiwanya. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, kematian jiwa itu sama dengan kematian fisik. Tubuh fisik tidak dikasih makan 3 hari mati. Ternyata tubuh spiritual tidak dikasih makan 3 hari juga mati. Oke. Jadi pendidikan itu apa sebetulnya? Pendidikan itu harusnya membangkitkan pertanyaan, bukan memberi jawaban. Melatih peserta didik untuk tidak puas dengan satu sudut pandang, sehingga timbul berpikir kritis, terbuka, dan memahami bahwa dunia tidak hitam putih. Membuat pikiran semakin terbuka dan membentuk manusia yang bijak. Karena apa? Orang-orang bijak itu dihasilkan dari pikiran yang terbuka. Bayangkan ya, kita masukkan anak pada sekolah tertentu, yang di sekolah itu kemudian diajarkan untuk membenci orang lain yang berbeda dengan dirinya. Mahal-mahal kita bayar anak kita sekolah di situ. Hasilnya apa? Jadi anak yang fanatik dan tidak suka perbedaan. Bahaya. Ibu bapaknya sendiri nanti ketika berbeda bisa diserang tuh sama anak begitu. Betul nggak? Iya. Itu namanya itu senjata makan siapa itu? Nah itulah pokoknya begitu. Senjata makan Tuhan. Jadi pendidikan yang baik membuat pikiran makin terbuka, ya. Pendidikan yang baik, ya, membuat orang semakin terbuka dan tidak mudah menghakimi. Dan sebelum menghakimi, dia lebih banyak mendengar dan dia stop menyerang. Nih ya, kasih tahu. Kalau kita masih gampang menyerang orang lain karena berbeda, itu ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Pendidikan yang baik menghasilkan manusia yang bisa menghargai perbedaan. Karena paham bahwa setiap orang tumbuh dari pengalaman yang berbeda. Bukan sekedar orang yang cerdas, tetapi orang yang bijak. Bukan sekedar orang yang pintar berbicara, tapi juga mampu mendengar dan memahami. Bayangkan Bapak Ibu, dunia di mana setiap orang berpikir terbuka, maka tak akan lagi yang namanya permusuhan hanya karena berbeda pendapat. Tidak akan ada lagi kebencian hanya karena beda latar belakang. Tidak ada lagi sebetulnya channel ini menyerang channel yang ini karena berbeda pendapat, nggak ada lagi. Itu semua hasil produk pendidikan yang menutup pikiran. Nah, proses pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah. Jadi harus dimulai dari mana? Di rumah. Cucu saya sedang membaca buku cerita. Buku ceritanya tentang sungai yang dialiri oleh air susu. Karena pinter, langsung ditutup bukunya sama dia. Ini gak benar katanya buku. Loh, saya tanya kenapa? Ya kalau sungai dialiri susu, harusnya banyak semut di pinggirnya. Kan gitu. Ini nggak ada semutnya. Gitu. Ya karena berpikir kritis.
Nah coba, anak-anak yang sekarang tumbuh di abad modern ini, sebenarnya saat lahir tuh mereka berpikir kritis, Bapak Ibu. Cuman sering dibungkam oleh sistem pendidikan yang kita bangun. Yang pertama yang membungkam daya kritis anak itu adalah orang tuanya di rumah. Mungkin ada anak bertanya, Tuhan itu siapa? Tuhan itu apa? Pasti Bapak Ibu kan, karena Bapak Ibu juga digitukan oleh gurunya, betul nggak? Padahal itu pertanyaan biasa nggak? Kan biasa sebetulnya. Ya, cuman kita tidak pernah membuka kesempatan untuk kemungkinan-kemungkinan yang baru. Oke. Baik, sekarang saya mau jelaskan dari sudut pandang Al-Quran. Bapak Ibu pernah mendengar ayat ini? Ya, ini Quran surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta di ini, hadihi itu di ini, sepertinya gitu terjemahan benernya. Barang siapa yang buta di ini, ada yang menerjemahkan di dunia. Oke, masuklah. Tapi fi hadihi itu sebenarnya di ini, di sekarang maksudnya. Ya, fahuwa fil akhirati a'ma. Niscaya di akhir ia akan lebih buta dan tersesat dari jalan yang benar. Ada yang menerjemahkan barang siapa yang buta di dunia dia akan buta di akhirat. Yes, masuk. Barang siapa yang buta sekarang dia akan buta nanti. Yes, masuk. Buta apa? Nah kalau buta itu kan artinya tertutup. Coba, ya. Kan sebetulnya orang yang buta mata lahirnya ini karena tertutup kan, dia tidak bisa menerima cahaya dari luar. Nah siapa yang buta di dunia, maka dia akan buta di akhirat. Buta itu artinya tidak melihat. Ada yang berani menerjemahkan siapa yang tidak melihat di dunia, dia tidak akan melihat di akhirat. Melihat apa? Nah itu dijelaskan di Quran surat Al-Waqi'ah. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, saat itu seharusnya kamu melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia mati dalam keadaan tidak melihat. Nah orang yang terbuka pikirannya langsung nanya pada dirinya, oh nanti kalau saya mati, saya akan melihat apa tidak ya? Oh kalau saya harus melihat pada saat mati nanti, apa yang saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Dan kepada siapa harus berguru supaya saya bisa melihat? Orang yang berpikir terbuka begitu. Tapi orang yang tertutup langsung apa-apa nih. Udah kan yang penting kita ngejalanin apa yang diajarkan leluhur-leluhur kita aja. Kan begitu. Jadi tidak bisa menerima pengetahuan baru. Oke. Bapak Ibu, pernah membaca nggak ayat ini? Ini Quran surat An-Nisa ayat 66. Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka, nah ternyata mereka di sini ini adalah Bani Israel. Bani itu orang, Isra itu berjalan, El itu Tuhan. Jadi Bani Israel itu orang yang berjalan menuju Tuhan. Ini para pencari sebetulnya. Walaupun tidak cocok disebut pencari, karena Tuhan tidak perlu dicari. Oh Tuhan itu hanya perlu disadari kok sudah bersama kita sekarang. Ini perintahnya apa? Perhatikan. Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Luar biasa nih ayat ini. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Kan tidak mungkin kan Allah mengajarkan kepada kita yang namanya bunuh diri itu menyakiti diri, kan gak mungkin. Gak mungkin kan? Pasti ayat ini mutasyabihat, ya toh? Apa yang harus dibunuh? Nah, ini harus dibunuh sehingga keluar dari kampung. Perhatikan saya. Kampung itu kan simbolik. Simbolik dari apa? Keterbelakangan. Betul? Simbolik dari apa lagi? Kebodohan. Ya toh? Simbolik dari apa lagi? Apa? Kampung. Makanya Nabi Muhammad kan hijrah dari kampung. Dari Mekah ke Madinah. Madinah itu kota. Hijrah dari kampung ke kota.
Ya, jadi kampung itu lambang dari keterbelakangan, ya kan? Ya. Kadang-kadang juga diidentikan kampung dengan kemiskinan, ya kan? Keterbelakangan, kegelapan, ketertinggalan kampung itu. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk bunuh diri supaya kita keluar dari semua keterbelakangan.